Ada penghuni neraka yang kelak akan dikeluarkan dari neraka untuk dimasukkan ke surga. Peristiwa ini disebut terjadi ketika Allah telah selesai memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Hal tersebut dijelaskan melalui sebuah hadits dalam Sahih Muslim dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana dinukil Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fi Tanwa Ahwal Akhir Az-Zaman, Mukhtasar Nihayah Al-Bidayah. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah terkait hal ini. Apakah bisa melihat Allah pada hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab bahwa manusia akan melihat Tuhannya dengan jelas. Sahabat bertanya, ya Rasul Allah, apakah kita bisa melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Maka Rasulullah balik bertanya, apakah kamu merasa samar ketika melihat bulan pada malam purnama? Mereka menjawab, tidak ya Rasul Allah. Rasulullah kembali bertanya, apakah kamu merasa samar ketika melihat matahari yang tidak terhalang awan? Mereka menjawab, tidak. Rasulullah kemudian bersabda, sesungguhnya kamu akan melihatnya dalam keadaan seperti itu. Rasulullah lalu menceritakan peristiwa yang terjadi pada hari kiamat nanti. Dikatakan, Allah akan mengumpulkan seluruh umat manusia lalu berfirman, barang siapa yang dulu menyembah sesuatu, maka ikutilah dia. Para penyembah matahari kemudian mengikuti matahari. Para penyembah bulan kemudian mengikuti bulan, dan para penyembah berhala lainnya mengikuti berhalanya. Lalu, tinggallah sekelompok umat yang termasuk orang-orang munafik. Allah mendatangi mereka dalam wujud yang tidak mereka kenal seraya berfirman, Aku Tuhanmu. Tetapi mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah darimu. Biarlah kami tetap di sini, sampai Tuhan kami datang menemui kami. Jika Tuhan kami datang, kami pasti bisa mengenalnya. Maka Allah pun datang dalam wujud yang mereka kenal seraya berfirman, Akulah Tuhanmu. Mereka pun menjawab, Engkaulah Tuhan kami, dan mengikutinya. Setelah menceritakan hal itu, Rasulullah kemudian menceritakan tentang sirat, jembatan, yang dibentangkan di antara dua pinggir neraka jahanam. Orang yang pertama kali melewatinya adalah Rasulullah dan umatnya. Rasulullah bersabda, pada waktu itu tidak ada yang berbicara kecuali para rasul dan doa yang selalu mereka ucapkan pada waktu itu adalah, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Rasulullah juga menceritakan bahwa dalam jahanam muncul kait-kait seperti duri-duri pohon sadan. Kait-kait itu menyambar orang-orang sesuai amal mereka masing-masing. Oleh karena itu, ada manusia yang binasa karena perbuatannya dan ada yang berhasil melewatinya. Setelah Allah selesai memberi keputusan di antara hamba-hambanya, Allah hendak mengeluarkan beberapa orang penghuni neraka yang dikehendakinya atas rahmatnya. Dia memerintahkan para malaikat mengeluarkan orang yang dulu tidak menyekutukan Allah, yang mendapat rahmatnya. Mereka ini adalah orang yang mengucapkan, La ilaha illallah. Para malaikat dapat mengenali orang yang dimaksud Allah meskipun mereka berada dalam api. Dikatakan, malaikat mengenalnya dari adanya bekas sujud pada anggota tubuh mereka. Demikianlah Allah mengeluarkan penghuni neraka dalam keadaan hangus. Menurut sabda Rasulullah, mereka disiram air kehidupan, ma'al hayat, dan mereka pun tumbuh bagaikan biji-biji yang tumbuh di antara sampah-sampah yang terbawa arus. Itulah golongan orang pertama yang keluar dari neraka lalu masuk surga atas rahmatnya. Mereka adalah orang-orang yang dulunya tidak menyekutukan Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan riwayat yang cukup panjang terkait orang yang dikeluarkan dari neraka ini. Keputusan ini berlangsung hingga tinggallah seorang lelaki yang wajahnya menghadap ke neraka. Dia adalah penghuni neraka yang paling akhir masuk surga.